Utama, Saudara, penggunaan dana haji untuk investasi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Di era Presiden SBY, dana haji digunakan untuk menutupi APBN tahun 2012. Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji menyebut ada 80 triliun rupiah dana haji yang bisa diinvestasikan. Presiden Jokowi pun ingin agar dana haji tersebut diinvestasikan untuk infrastruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan keuangan haji dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam. Majelis Ulama Indonesia sendiri tidak mempermasalahkan penggunaan dana haji untuk investasi. Pada tahun 2012, para ulama sudah membahas dan mengeluarkan ijtima atau pendapat tentang boleh tidaknya penggunaan dana haji oleh pemerintah. Dalam keputusannya, para ulama memperbolehkan penggunaan dana haji untuk kebutuhan produktif dan halal oleh pemerintah. Selain itu, dana haji hanya diperbolehkan ditempatkan di bank-bank syariah. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyatakan, selama ini dana haji yang disetorkan oleh jemaah sudah dikelola oleh BPKH, termasuk diinvestasikan dalam instrumen surat berharga syariah retail atau surat berharga syariah negara. Setidaknya ada sekitar 35 triliun rupiah dana haji yang sudah digunakan untuk surat berharga syariah retail negara. Bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana investasi para calon jamaah haji. Pemerintah mengeluarkan sukuk untuk pembangunan berbagai hal termasuk infrastruktur. Kemudian salah satu investor yang kemudian memberikan itu adalah dana haji digunakan dan sudah memperoleh persetujuan fatwanya maupun pernyataan kesesuaian syariahnya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak ada masalah. Boleh. Jadi artinya investasi harus tetap sesuai dengan berbasis syariah, Pak ya? Harus sesuai syariah. Kenapa selama ini menjadi pro kontra ketika Presiden mengeluarkan statement itu, Pak? Mungkin belum mengerti itu. Jadi banyak yang belum paham ya, apa yang sudah dilakukan selama ini. Karena selama ini sudah dilakukan seperti itu. Sudah. Berarti tidak ada yang baru dengan... Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru, tidak ada. Jadi Dewan Syariah sendiri sudah bisa memutuskan ya, Pak? Oh iya, memang tugasnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selama itu investasi untuk di masa syariah. Di syariah. Kalau sekarang ini ramai lagi dari MUI akan memutuskan ijtima kembali atau ketetapan hukum yang baru? Ya sudah jalan kok. Dan sudah ada fatwanya, sudah nggak ada masalah. Jadi tidak akan ada perubahan dalam hal ini, Pak? Tidak akan ada perubahan, apanya yang dirubah? Jadi kalau kecuali ada hal-hal baru luar biasa, ya kita belum tahu itu. Penggunaan dana haji sebenarnya telah dilakukan pada masa pemerintahan SBY di tahun 2009. Saat itu pemerintahan SBY menerbitkan sukuk dana haji sebesar 2 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan APBN 2012. Penerbitan obligasi syariah 2 triliun rupiah itu melalui 2 seri, yaitu seri SDHI 2015A sebesar 1 triliun rupiah dengan imbalan tetap 5,21% per tahun. Tanggal penerbitan 28 Juni 2012, jatuh tempo 28 Juni 2015. Sementara SDHI 2020B sebesar 1 triliun rupiah dengan imbalan 6,20% per tahun. Tanggal penerbitan 28 Juni 2012, jatuh tempo 28 Juni 2020. Penerbitan sukuk haji itu melalui penempatan dana haji yang dikelola Kementerian Agama pada surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Saya Cynthia Rompos masih menemani Anda di Berita Utama. Saudara, rencana pemanfaatan dana penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk investasi pada pembangunan infrastruktur menuai kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah atau Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH harus meminta izin terlebih dahulu kepada jemaah selaku pemilik dana. Dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti menjadi lebih turun terus.
Inilah pernyataan Presiden Joko Widodo saat melantik anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji di Istana Negara 26 Juli 2017. Presiden mengatakan pengelolaan dana haji dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur. Pernyataan Presiden langsung menuai kontroversi. Salah satunya dari DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur kurang tepat. Menurut politisi Partai Demokrat itu, sebaiknya dana haji digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Seperti pembangunan hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Karena apabila dana haji ini akan dipergunakan untuk infrastruktur, bisa ditengarai, ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga rasanya kan sangat bahaya sekali kalau memang sampai menggunakan untuk infrastruktur. Sangat riskan, tidak hanya riskan, tadi bisa ditengarai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak sesuai berarti kan melanggar undang-undang. Undang-undang penggunaan dana haji ini sudah rigid dipakai. Tadi saya sampaikan harus berbentuk syariah dan harus untuk kepentingan jamaah. Kalau ini kepentingan jamaah atau tidak kan bisa bias. Tidak tepatnya penggunaan dana haji untuk infrastruktur juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadlizon. Menurut politisi Partai Gerindra itu, pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Nah, sehingga mereka yang mendaftar itu sudah mengajukan mungkin down payment-nya atau biayanya kepada bank tertentu dengan akad yaitu untuk haji, bukan untuk yang lain ya. Nah, kalau mau diinvestasikan, saya kira harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa misalnya. Kalau diinvestasikan untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurut saya membahayakan dan tidak tepat. Karena infrastruktur yang sekarang itu tidak membawa dampak ekonomi apa-apa. Kritikan juga disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra. Yusril menenggarai penggunaan dana haji ini karena pemerintah tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara itu, utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3% yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan, ucap Yusril. Menanggapi banyaknya kritikan, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa hal tersebut harus dipikirkan matang-matang sebelum digunakan. Ingat bahwa itu adalah dana umat, entah dipakai untuk sukuk, entah infrastruktur, entah dipakai untuk di bank syariah, semuanya harus dengan kehati-hatian. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyatakan bahwa selama ini dana haji yang disetorkan oleh jemaah sudah dikelola oleh BPKH, termasuk diinvestasikan dalam instrumen sukuk bersyariah. Setidaknya ada 35 triliun rupiah dana haji yang diinvestasikan. Dana ini diinvestasikan dalam bentuk surat berharga syariah negara. Di sisi lain, sudah ada kuasa dari penyetor dana haji untuk pengelolaan dana yang terkumpul. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah. Jemaah haji memang sudah memberikan kuasa kepada pihak pemerintah, Kementerian Agama untuk dilola, ya, dikembangkan. Ya, kenapa? Itu riskan tidak, Pak? Kalau pemerintah tidak riskan, kalau ke swasta memang ada risiko itu. Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH boleh dikelola untuk hal-hal produktif, termasuk pembangunan infrastruktur melalui instrumen yang sudah ditetapkan. Lukman mengutip hasil keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia keempat tahun 2012 tentang status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu atau waiting list. Dalam ijtima tersebut, bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh ditasharufkan.
atau dikelola untuk hal-hal yang produktif, memberikan keuntungan. Antara lain, penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Prinsipnya untuk apa saja dibolehkan sejauh memenuhi kelima syarat tadi itu yang disyaratkan oleh undang-undang. Jadi mau digunakan untuk apapun, termasuk juga untuk infrastruktur, sangat dimungkinkan sejauh memenuhi syarat tadi. Ya. Dana haji adalah dana umat yang ingin naik haji dan dikelola secara profesional oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Namun umat Islam rata-rata menunggu 2 hingga 7 tahun, bahkan lebih untuk berangkat. Sehingga ada dana umat yang mengendap selama bertahun-tahun. Namun apakah dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan sepenuhnya kepada BPKH. Jadi dalam hal ini hubungan antara pemerintah dengan lembaga dana haji adalah profesional. Mereka adalah memiliki dana yang dimiliki masyarakat yang harus dikelola, dan pemerintah dalam hal ini memiliki instrumen di dalam rangka mengelola keuangan negara, dan ini merupakan salah satu investasi pilihan. Saya hanya akan menekankan bahwa karena ini adalah dana umat, maka dia harus dilakukan dan dikelola secara hati-hati, transparan, akuntabel. Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji mengaku siap menjalankan instruksi Presiden itu. Ada sekitar 80 triliun rupiah dana haji yang siap diinvestasikan. Tim Liputan, Kompas TV. Dana haji ternyata pernah juga digunakan saat